dibentuk yang namanya Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Itu langsung di bawah kepemimpinan presiden, tidak lagi di bawah kepemimpinan kementerian, jadi langsung lari ke presiden kayak gitu. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah jalan? Belum jalan kan? Belum jalan. Sudah 6 bulan, teman-teman. Sudah 6 bulan kita masih belum menemukan kepastian. Kemarin saya kontak-kontakan sama Bapak Triawan Munaf, itu Ketua Badan Ekonomi Kreatif. Triawan Munaf ada yang tahu? Sherina tahu? Nah itu bapaknya Sherina. Bapaknya Sherina, Triawan Munaf, Sherina Munaf ya kan. Itu bapaknya Sherina. Jadi dia ngomong, maaf karena kalau misalnya sekarang kami tidak bisa mendukung secara kami tidak bisa mendukung secara penuh kayak itu kan dia ngomong. Karena kami baru terbentuk, baru diawaki 2 orang. Dia ngomong sendiri itu, saya tweet di Twitter dan dia fallback, dia ngirim DM gitu. Sebenarnya kami ingin melakukan kerjasama dengan beliau kan, kayak gitu. Tapi dia ngomong seperti itu, kami baru diawaki 2 orang, untuk struktur segala macam belum ada, kantor belum ada, miris, ya kan? Dia Bapak Jokowi ngomong bakalan digalakan segala macam, kita akan bergerak cepat, tapi 6 bulan ini tidak ada kepastian tentang Badan Ekonomi Kreatif gitu. Itu yang kami sayangkan. Yang lagi saya sayangkan lagi itu lebih-lebih, ya kenapa nggak jalan dulu kayak gitu loh. Mungkin Bapak Triawan Munaf mendukung gitu, tapi katanya kami belum siap untuk sekarang kan, seperti itu, karena memang dananya belum turun, belum cair. Kalau nggak salah kemarin 2 triliun, cuman 2 triliun. Dan ada mandek di DPR. Itu cuman sekedar info aja teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman baca di berita online banyak itu. Jadi ya memang kan seperti itu. Jadi Bapak Triawan Munaf bawa program ke DPR. Tapi kata DPR, ya ini kok orang datang-datang sih. Kantor aja belum punya, personal struktur organisasi belum punya, ya kan? Nah seperti itu. Itu kenapa nggak dibuat segala macam itu? Kita nggak tahu lah. Itu mungkin ada permainan politik dan segala macam, itu saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas kenapa tidak bergerak kayak gitu loh. Teman-teman sudah menunggu semua ini dari industri kreatif. Lanjut. Nah, industri kreatif itu, industri kreatif peluangnya itu 5 ini, poin ini. Kalau misalnya poin ini bisa bersinkronisasi, salah satu lainnya SDM ini sumber daya manusia, studio, hardware, software, media dan komunitas. Jika kelima ini bisa saling berikatan, saling bergandengan, animasi dan industri kreatif Indonesia bakalan maju. Ya, untuk masalah SDM, Aspire tadi. Nanti ada juga Moriendo. Sini ini segala macam. Apakah animasi itu animasi rendahan? Enggak, ya kan? Enggak. SDM kita punya, teman-teman. SDM studio kita punya. Hardware, software. Nah, ini yang bakalan jadi masalah nanti, yang bakalan diperbincangkan banyak setelah ini. Terus juga media. Media seperti televisi segala macam. Sedikit cerita, kalau misalnya kenapa banyak animasi-animasi seperti Doraemon, ya kan, animasi-animasi Jepang lah seperti itu yang masuk ke Indonesia daripada animasi-animasi kita yang seperti yang tadi ya kan. Pertanyaannya adalah kenapa gitu loh, televisi kok nggak mau nampilin itu karya anak bangsa loh gitu loh. Nah ya pernyataannya adalah karena animasi-animasi Jepang itu lebih murah untuk ditayangkan. Nah itu, jadi mereka kayak Doraemon segala macam, mereka tuh sudah untung gitu loh. Jadi mereka tuh istilahnya tuh mau dibayar murah sama televisi, ya mereka ambil. Yang penting karya mereka ditampilkan, kami masih dapat uang walaupun sedikit. Itu. Dan untuk produksi kayak animasi-animasi ini, misalnya kayak gini, teman-teman kayak waktu saya bertukar pikiran sama Mas Hiza, dia ngomong kayak Doraemon itu segala macam mungkin 5 jutaan gitu. Tapi kalau untuk produksi kita minta 24 jutaan segala macam. Ya kalah lah kita. Karya anak bangsa kita minta 24 juta gitu segala macam untuk penayangan itu. Tapi kalau animasi itu di bawah itu gitu. Itu yang sangat disayangkan, teman-teman. Itu di media. Untuk komunitas ya, untuk komunitas banyak. Indo CG, Indo Komputer Grafik, Blender Army Indonesia yang sekarang sudah menyambur di mana-mana. Ya kan? Ada Blender Army Regional Padang, ada Jambi, ada Kalimantan, segala macam banyak. Jadi dari Blender Army Indonesia itu langsung dipecah lagi, didesentralisasi lagi. Termasuk yang di Blender Army Bumi Sriwijaya ini. Nah, itu yang jika semuanya ini mempunyai salah satunya menjadi masalah, itu masih sulit berkembang gitu loh. Begitu. Lanjut. Nah, ini silakan baca sendiri kesimpulannya. Industri Indonesia dalam 2-4 tahun ini akan terus mengalami peningkatan. Permintaan akan terus bertambah, studio-studio asing semakin banyak menanam infrastruktur di Indonesia.
Media hiburan semakin haus akan tangan-tangan kreatif dan murah maksudnya, sehingga menjadikan industri ini adalah sumber daya devisa yang tidak lagi terbantahkan nilainya. Jadi kalau kita melihat kayak sudah muncul yang namanya Kuku Ryokyu ya kan, yang mungkin teman-teman tahu kan, Adit Sopo Jarwo, Keluarga Soma segala macam, itu sebagai angin segar lah bagi animator-animator kita. Artinya karya Anda bahkan sudah dihargai di situ. Entah itu dalam pembuatan publikasinya atau mungkin produksinya ada yang bekerja sama dengan pemerintah, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah siapkah menampung dan memenuhi pasar? Nah, itu. Bisakah bersaing secara sehat dan profesional? Sebuah catatan bagi negara kita yang masih menjadi pemegang ranking tertinggi di dunia bajak membajak. Banyak yang pakai Photoshop ya, banyak yang pakai segala macam. Itu beli atau gimana? Ya kan kayak gini kan? Ya memang itu. Pola itu bukan lagi kayak pola wah takut kita ngeri-ngeri gitu, ngeri-ngeri kalau pengen dapat pengen nyoba crack segala macam gitu. Di sini enggak. Bahkan orang-orang yang awam itu mau belajar Photoshop Kak? Ya, belajar Photoshop. Ada cracknya Kak? Ya, ada. Ya aku tanya crack itu tahu apa? Enggak tahu ini. Ya jadi aneh gitu loh. Crack itu bahaya segala macam. Kita kalau misalnya kita di luar negeri seperti itu kan, yang benar-benar menghargai legalitas dari sebuah software gitu. Hati-hati, dendanya bisa sampai ratusan juta dengan main-main. Kalau misalnya dari Bill Gates sudah ngomong, wah bakalan ini di Indonesia bakalan digencar-gencarkan segala macam, nah kita habis. Windows kita gimana? Ya serius, bahaya segala macam. Lanjut. Nah, lalu solusinya seperti apa? Kalau misalnya software bajak membajak itu masih terjadi, kita mempunyai animasi alternatif. Animasi alternatif. Lanjut. Film animasi yang kita sering konsumsi sepertinya terasa mudah untuk dinikmati. Ya, animasi 3D itu sangat menyenangkan kalau ditonton. Namun proses pembuatannya tidaklah mudah. Butuh research yang lama untuk mengolah ide cerita menjadi skrip hingga layak ditayangkan. Makanya di praproduksi itu tadi. Butuh kemampuan SDM, tim handal, dan spesifikasi hardware yang tinggi. Nah, hardware yang tinggi. Kalau kita membuat film animasi sekelas Pixar, apakah ada teknologinya di Indonesia? Yang sampai 29 jam per ini dan mempunyai 2000 server segala macam, di Indonesia belum ada. Gitu. Tahukah kamu jika software adalah salah satu kendala yang cukup vital? Kalau misalnya kalian sudah punya animasi dan itu membumi di nasional, artinya kalau sudah membumi di nasional bakalan keluar, ya kan? Go internasional, ya kan? Ketika go internasional, ya kalian diselidiki studio apa? Visual Studio misalnya kami, Visual Studio. Wah ini karyanya segala macam. Softwarenya apa? 3D Max, Blender. 3D Max-nya bayar atau yang gimana ini? Oh pakai ini segala macam, ini dicekal. Gitu. Ya, kita sudah go internasional, nasional segala macam. Kalau misalnya software yang kita pakai itu bajakan, hati-hati teman-teman. Teman-teman sudah tinggi, hancur lagi. Iya serius. Itu artinya karyanya itu tidak terlalu ilegal, tidak legal lagi gitu. Lanjut. Nah, lanjut. Oke. Coba kiri. Sebagai gambaran, untuk membeli seperangkat komputer khusus produksi, kita hanya perlu mengeluarkan 5-10 juta saja. Akan tetapi komputer tersebut masih menjadi bangka karena belum ada sistem dan software yang mengendalikannya. 5-10 juta, ya kan? Belum ada yang namanya Windows, belum ada yang namanya Photoshop, belum ada yang namanya CorelDRAW, segala macam itu ya. Singkatnya, satu PC itu membutuhkan sekitar 50 juta. Apakah teman-teman di sini ada yang mengeluarkan komputer dengan software-softwarenya itu 50 juta lebih? Ada? Tidak ada? Tidak ada kan? Seperti itulah teman-teman. Seharusnya teman-teman ini punya komputer kalau misalnya isinya, apalagi anak-anak DKV. Anak DKV itu orang-orang kaya semua misalnya gitu kan. Kalau misalnya orang luar negeri lihat, ya serius. Itu serius gitu ngomong. Satu perangkat itu aja bisa sampai puluhan juta, sampai 50 juta. Hanya untuk beberapa software pengolah animasi. Nanti ada harga-harganya. Bayangkan jika dalam kondisi satu studio teman-teman. Satu studio ada 5 PC paling kecil ya. Misalnya gitu. Ada misalnya 3 atau 2 gitu ya PC-nya. Itu bisa dihitung sampai berapa? Apalagi studio-studio besar yang sampai tadi berapa? 280 karyawan di
Gimana tuh? Sopo Jarwo. Pertanyaan apa? Adi Sopo Jarwo itu 280 dikali 50 juta berapa? Ya segitulah ya. Gitulah ya pokoknya ya. Tapi apakah dia mengeluarkan yang uang segitu ya? Segitu tadi, yang 280 kali 50 tadi? Tidak. Itulah kenapa kita masuk ke dalam bahasan animasi alternatif. Lanjut. Nah, investasi Arwad nih, saya kasih bayangan dulu ya. Untuk produksi kita butuh ya ini tambahan lah ya, kayak headset, mungkin ada tablet, ada mouse, ada CPU, ada monitor. Itu kan perangkat-perangkat komputer ya kan. Lanjut. Nah, belum lagi Autodesk 3D Max, Lightwave, Cinema 4D. Ini harganya berapa? Ya kan? Lanjut. Investasinya itu. Bahkan investasi itu mungkin ada yang per tahun. Setelah per tahun selesai, kita harus lanjutkan lisensi itu. Harus bayar lagi, harus bayar lagi. Bukan investasi yang sekali habis, enggak, itu kalau software. Nah, ini gambaran harga-harga yang sebenarnya. Kalau misalnya ada beberapa harga yang salah, ya mohon maaf ya. Tapi ini paling tidak. Ini dolarnya naik turun Pak. Iya. Mungkin lebih mahal dari ini ya. Karena sekarang dolar aja 12 berapa itu? 12.900. Lanjut. Nah, ini Photoshop, Illustrator 5,9 juta, Flash 6,9. Photoshop 7 juta, Toon Boom 8,8 kayak gitu. Lanjut. Corel Draw, Premiere, ZBrush, berapa lagi harganya yang kita harus keluarkan gitu. Ketika kita sudah menambah-nambahkan tadi. Lanjut. Ya solusi frustasi ya. Kita frustasi. Kalau misalnya teman-teman ada yang membayangkan hobi kalian apa? Desain. Wah, itu hobinya lebih mahal daripada hobi golf. Hobi ini, hobi segala macam. Iya, orang kaya. Kalau misalnya itu saya sebenarnya agak bangga sedikit kan. Kalau misalnya ditanya hobinya apa? Desain grafis, Pak. Animasi. Wah, bagus. Tapi apakah itu yang dipikirkan mereka? Tidak. Tidak ya. Kalau misalnya kalian sama orang-orang luar negeri mungkin iya, yang menghargai legal tadi kan, desain grafis segala macam. Wah, bagus orang ini. Ada modal ya untuk hobi aja modal, bukan kerja. Dia cuma nanya hobi. Hobinya apa? Bukan nanya kerjanya apa. Hobi aja udah mengeluarkan duit 50 jutaan, mungkin pikiran dia kan. Kayak gitu. Lanjut. Nah, inilah solusinya teman-teman. Open source, Blender, GIMP, segala macam. Nah, pengganti dari 3D Max segala macam itu Blender. Blender itu apa? Software. Bukan Blender yang itu ya. Blender itu software. Nah, Blender itu kemampuannya sama kayak 3D Max. Sama. Tapi Blender itu karena Blender lebih lengkap deh, lebih komplit, ada video editing. Jadi seluruhnya itu bisa diedit di situ. Itu yang namanya Blender. Kenapa Blender ini banyak diminati dan sampai sekarang terus berkembang dan digunakan di studio Adi Sopo Jarwo tadi di studio MD Animasi. Nah, itu loh, ya kan? Pertanyaan saya tadi, apakah 280 PC itu dikali 50 juta? Enggak. Mereka menggunakan solusi ini, open source, teman-teman. Jadi anggap aja satu PC itu cuma modal untuk 10 juta lah. Itu modal crankingnya doang. Tapi untuk produksinya mungkin ada yang menggunakan Linux segala macam. Nah, itu ya free, ya kan? Tidak ada bayar membayar itu. Jadi satu PC itu bisa untuk beli PC-nya aja, hardware-nya aja, software-nya sudah ada solusinya. Solusinya open source gitu. Lanjut. Nah, pengertian tentang open source mungkin teman-teman sudah tahu ya, tapi di sini akan dijelaskan lagi. Jadi software itu ada yang dibagi menjadi dua, ada yang berbayar dan ada yang free. Yang berbayar itu ada yang open source, ada yang closed source. Artinya kalau open source itu bisa kita bayar dan kita bisa aduk-aduk lagi software tersebut. Kita mau letak-letak segala macam di mana sistemnya kita bisa mainkan. Termasuk dalam free. Free itu ada yang closed source, ada yang open source. Nah, Blender itu open source, kolaboratif, metode segala macam, dan bisa dikembangkan gitu. Itu Blender. Lanjut. Open, terbuka, bebas, freedom, source, sumber. Free software is a matter of liberty, not price. Vision, sistem dan perangkat lunak harus tersedia bagi semua orang, dimanapun mereka berada. Itu dari semangat dari visi dari open source. Itu mereka tuh pengen semua orang itu menggunakan operating system, kayak gitu. Tidak ada terkecuali, tidak ada orang yang tidak bisa main komputer lah, kayak gitu. Nah, ini beberapa software pengganti ya, termasuk tadi 3D Max. Photoshop
Penggantinya apa? GIMP. GIMP ini free, ya. Pengganti CorelDRAW apa? Inkscape. Sama. Ini pengasih ini untuk pengolah bitmap, ini pengolah vektor. Sama aja sebenarnya. Cuman yang beda mungkin nanti fungsi dari toolbox-nya, shortcut-shortcutnya. Itu yang membedakan software GIMP dengan Photoshop seperti itu. Sebenarnya tapi fungsinya sama saja. Yang ketiga adalah MyPaint. Ya, MyPaint ini untuk digital art, digital painting. Lanjut. Ada pensil ini pengganti flash. Ada 2P 2D, Cintiq. Ya, ini 3 software ini untuk software pengolah animasi 2 dimensi. Lanjut. Dan untuk pengolah 3 dimensi ada yang namanya Blender. Sampai sekarang Blender sangat-sangat berkembang sekali, teman-teman. Sangat berkembang sekali. Kalau misalnya kalian ikuti perkembangannya dari saya menggunakan Blender itu tahun 2011. Saya sudah menggunakan Blender. Sampai sekarang perkembangannya sangat-sangat terasa. Kalau misalnya teman-teman download Blender 2.49 yang sekarang 2.7 berapa, berbeda sekali. Itu kenapa bisa berkembang secara cepat seperti itu, tidak seperti 3D Max yang berkembangnya dari berkembang ini, Blender ini berkembangnya per 2 bulan, per 3 bulan gitu loh. Cepat perkembangannya. Kenapa? Karena bantuan open source tadi. Open source ini seluruh orang-orang itu bisa memberikan saran, memberikan masukan, terjadi bug apa tidak, apa yang harus di-fixkan, apa yang harus dimudahkan. Nah, itu kemampuan dari open source gitu loh. Jadi komunitas-komunitas ini yang membantu si developer itu, Blender Foundation itu yang mengembangkan Blender. Tapi selain Blender Foundation kita punya komunitas-komunitas. Ada komunitas Blender Army Indonesia. Bukan cuma di Indonesia. Di Filipina ada, di Rusia segala macam ada. Itu kenapa Blender ini bisa berkembang sangat-sangat cepat sekali. 2 bulan ada update-nya. Bukan kayak 3D Max, kalau 3D Max